Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang fungsi linier. Sekarang, kita akan membahas fungsi kuadrat yang meliputi bentuk fungsi, menggambar kurva, domain, dan range fungsi tersebut. Fungsi kuadrat ini memiliki bentuk umum, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Gambar dari fungsi kuadrat berbentuk parabola. Ini a yang lebih besar dari 0. Dia terbuka ke atas seperti mangkok. Apabila a lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah, seperti bukit. Oke, sekarang kita akan menggambar kurva fungsi kuadrat. Yang pertama, yaitu tentukan titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan titik ekstrim parabola. Titik ini penting yang perlu kalian temukan apabila ingin menggambar fungsi kuadrat. Titik ekstrim merupakan titik balik dari suatu parabola. Jadi bisa titik puncak atau bisa juga titik terendah. Selanjutnya, yang keempat, tentukan titik batas X jika ada. Yang kelima, tentukan titik lain. Yang terakhir, gambar sebuah kurva parabola. Menentukan domain. Domain yaitu nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Kemudian menentukan range, nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X dan dilalui kurva. Jadi, cara menentukan domain dan range pada fungsi kuadrat itu sama dengan fungsi linier. Oke, kita langsung mempraktekkan menggambar kurva fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3, di mana x-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan x anggota bilangan real. Kemudian, tentukan domain dan range fungsi tersebut. Langkah pertama, yaitu tentukan titik potong pada sumbu x, y sama dengan 0, berarti y sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3, kita ubah y-nya menjadi 0, maka 0 sama dengan x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Untuk mendapatkan nilai x, maka kita faktorkan menjadi 0 sama dengan 2x tambah 1, x kurang 3. Nah, cara memfaktorkan ini, coba kalian pelajari kembali materi SMP dulu. Yaitu memfaktorkan terutama untuk nilai A yang lebih dari 1. Nah, yang pertama, kita memiliki 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka, nilai x-nya sama dengan min setengah. Yang satu lagi, x dikurang 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3. Jadi titiknya min setengah, 0 dan 3,0. Kedua titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat, maka titik min 1,0 di sini dan 3,0 di sini. Kemudian kita lanjut cara yang kedua, yakni tentukan titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0, berarti kita langsung substitusi nilai x sama dengan 0 ke fungsi. Maka y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0 dikurang 3, sehingga y sama dengan min 3. Berarti titiknya 0, min 3. Terus kita gambarkan pada bidang koordinat tadi, titik 0, min 3 di sini. Nah, selanjutnya cara yang ketiga, kita harus menentukan titik ekstrim parabola. Ini yang penting untuk fungsi kuadrat. Jadi, kalau langkah pertama dan kedua tidak dilakukan, sebenarnya tidak masalah. Hanya saja lebih lengkap, lebih baik, dikarenakan kalian belum memahaminya. Tapi titik ekstrim ini wajib untuk kalian cari. Ini rumus untuk menentukan titik ekstrim. Min B per 2A, B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Aturan titik koordinat tetap x, y, maka perhatikan fungsinya fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Maka
A-nya sama dengan 2, B sama dengan min 5, dan C sama dengan min 3. Berarti untuk X-nya min B per 2A itu sama dengan 5 per 4 atau sama dengan 1,25. Sedangkan untuk Y-nya B kuadrat kurang 4AC per min 4A sama dengan min 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali min 3 per min 4 kali 2 sama dengan 49 per min 8 sama dengan min 6,125. Jadi titiknya 5 per 4, min 49 per 8 atau 1,25, min 6, 1,25. Karena desimal, jadi kita kira-kira saja letaknya. X1 lebih sedikit dan Y min 6 lebih sedikit. Sehingga inilah titik ekstrimnya. Selanjutnya, langkah keempat, kita diminta untuk menentukan titik batas. Nah, lihat pada soal, kita diminta untuk menggambar X lebih besar atau sama dengan 0, berarti titik batasnya X sama dengan 0. Kalau diperhatikan pada gambar, kita sudah tahu X sama dengan 0 itu, Y-nya sama dengan min 3. Sama dengan titik batasnya yang sudah kita temukan. Kemudian langkah kelima, tentukan titik lainnya. Sebenarnya titik ini bisa kita lewat, kenapa? Karena titik yang ada ini sudah mewakili gambar parabola yang kita inginkan. Coba kalian lihat, gambar parabolanya terbuka ke atas dan titik ekstrimnya di 1,25, min 6,125. Jadi titik ekstrim ini merupakan titik balik, tadinya dia turun menjadi naik atau sebaliknya. Untuk gambar ini bisa kalian pahami ya. Selanjutnya, apabila titik ekstrimnya di bawah, maka parabolanya terbuka ke atas. Nah, tapi kita diminta untuk menggambar fungsi fx untuk x lebih besar atau sama dengan 0, berarti gambar ini harus pas. Lebih dari atau sama dengan 0, jadi gambarnya seperti ini. X-nya dimulai dari 0, ke arah positif sehingga gambarnya tegas. Sedangkan ke daerah X yang negatif, gambarnya putus-putus. Sebenarnya ini tidak perlu digambarkan karena yang diminta pada soal itu gambar fx untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Dari gambar ini, selanjutnya kita akan menentukan domain dan range fungsi tersebut. Seperti video sebelumnya, domain itu nilai X yang mempunyai pasangan pada sumbu Y dan dilalui kurva. Kita perhatikan sumbu X. Kita lihat batas kiri dan kanannya. Batas kiri jelas kalau X sama dengan 0, sebelah kirinya tidak ada grafik karena gambarnya putus-putus. Kalau ke arah kanan, ada ya. Batasnya di mana? Ada tanda panah, artinya kurva tersebut bisa diperpanjang terus sampai tak hingga. Maka X-nya pun dari 0 sampai tak hingga. Berarti cara penulisan atau notasi domainnya yaitu domain fungsi f sama dengan himpunan X di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan X anggota bilangan real. Jadi X-nya minimal 0, maksimalnya tak hingga. Selanjutnya range. Tentukan range dengan cara melihat semua nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X. Maka kalau kita lihat pada sumbu Y, kita perhatikan batas bawah yang mempunyai pasangan. Nah, batas bawahnya itu pada titik balik atau titik ekstrim. Kita lihat koordinat Y-nya ternyata ini. Sehingga range fungsi f adalah himpunan Y di mana Y lebih besar atau sama dengan min 6,125 dan Y anggota bilangan real. Kemudian perhatikan batas atasnya. Jika tidak ada, berarti dia diperpanjang terus sampai tak hingga. Oke, domain dan range untuk parabola ini semoga bisa kalian pahami. Kemudian kita lanjutkan pada
percobaan yang kedua. Gambarkan kurva fungsi hx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1, di mana x lebih kecil dari 1 dan x anggota bilangan real. Kemudian tentukan domain dan range fungsi tersebut. Karena x-nya terbatas, berarti kita juga menentukan batasnya kan? Tapi balik lagi, ini fungsi kuadrat yang grafiknya berbentuk parabola. Yang paling penting pada fungsi kuadrat adalah titik ekstrim. Jadi kita bisa langsung mulai menggambarnya secara efektif dari langkah ketiga. Berarti titik ekstrimnya min b per 2a, b kuadrat dikurang 4ac per min 4a. Jadi boleh dihafal rumusnya untuk koordinat x. Kemudian untuk koordinat y, kalian bisa langsung substitusi ke fungsinya. Nah, itu sebagai alternatif ya. Tapi terserah kalian, mudahnya cara yang mana. Nah, sebelum kita mencari koordinat x, kita tentukan dulu a-nya berapa? A-nya sama dengan min 2, b-nya sama dengan min 4, dan c sama dengan 1. Berarti untuk x-nya, min b per 2a sama dengan 4 per min 4 sama dengan min 1. Sedangkan untuk y-nya, b kuadrat dikurang 4ac per min 4a itu sama dengan min 4 kuadrat dikurang 4 dikali min 2 dikali 1 per min 4 dikali 2. Sama dengan 24 per 8, sama dengan 3. Jadi titik ekstrimnya min 1,3. Titik ini kita gambarkan pada bidang koordinat, titiknya di sini. Ingat, titik ekstrim itu adalah titik balik. Tapi kita harus tahu arah kanan dan kirinya dari titik ekstrim tersebut. Jadi, minimal kita punya 3 titik. Nah, 2 titik lagi bisa kita tentukan dengan cara kalau titik batasnya ada, bisa kita gunakan atau gunakan titik yang lain. Sesuai cara keempat, karena fungsi ini terbatas untuk x lebih kecil dari 1, berarti titik x sama dengan 1 bisa kita ikut sertakan dalam perhitungan. Kita substitusi ke fungsi. Maka y sama dengan min 2 dikali 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 1, maka nilai y-nya sama dengan min 5. Jadi titik yang didapatkan 1, min 5. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat, titiknya di sini, bulat tidak penuh karena x lebih kecil dari 1. Maka 1 tidak termasuk atau tidak ada tanda sama dengan. Cara kelima, yaitu tentukan titik lainnya. Perhatikan titik yang telah ada, yaitu titik ekstrim. Dan titik 1, min 5 terletak di sebelah kanan titik ekstrim. Sehingga kita pilih titik yang berada di sebelah kiri dan x lebih kecil dari 1. Ibu pilih x sama dengan min 2. Kemudian kita substitusi ke fungsi. Jadi y sama dengan min 2 dikali min 2 kuadrat dikurang 4 dikali min 2 ditambah 1. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Min 4 dikali min 2 sama dengan 8 tambah 1, maka nilai y sama dengan 1. Jadi titik yang kita dapatkan min 2,1. Selanjutnya kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik min 2,1 di sini bulat penuh karena min 2 lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kita perhatikan ketiga titik ini. Udah jelas ya arah kurvanya kemana? Dan seperti apa? Ini kurvanya seperti bukit. Ingat, di sini kita tidak menggambar secara penuh. Kita hanya menggambar yang memenuhi semua syarat. Kita hanya menggambar yang x-nya lebih kecil dari 1, artinya hanya ini. Oke, jadi gambarnya itu harus pas sesuai dengan yang diminta atau yang memenuhi semua syaratnya. Paham ya? Sekarang kita tentukan domain dan range-nya. Untuk domain adalah nilai x yang mempunyai pasangan pada sumbu y. Maka lihat gambarnya atau syarat pada soal, yaitu berlaku x kurang dari 1.
X yang lebih dari 1 tidak mempunyai pasangan karena gambarnya putus-putus. Jadi, domain dari fungsi H adalah himpunan X di mana X-nya lebih kecil dari 1 dan X anggota bilangan real. Kemudian untuk range-nya adalah nilai Y yang mempunyai pasangan pada sumbu X. Nah, kita lihat Y minimumnya sampai Y maksimum. Range dari fungsi H adalah himpunan Y di mana Y-nya lebih kecil atau sama dengan 3 dan Y anggota bilangan real. Nah, demikian pembelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Sebagai latihannya, gambarkan kurva fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2, di mana X lebih kecil dari 2 dan X anggota bilangan real. Kemudian, tentukan domain dan range fungsi tersebut. Semoga kalian memahaminya sehingga kalian bisa mengerjakan latihan tersebut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.